Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi, NIM 2110102039, lokal HES 5B, yang akan membacakan tentang hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan terdiri atas ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang membuat, mendistribusikan, dan yang mengkonsumsi. Adapun dasar-dasar hukum ekonomi di Indonesia yaitu terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Sistem ekonomi itu dibedakan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini berlandaskan pada adat istiadat dan kebiasaan. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando ini, pemerintah memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan keputusan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat itu sistem ekonomi campuran. Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu dua macam. Yang pertama itu tertulis. Tertulis ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, perjanjian di bawah tangan. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris. Dan yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Yang kedua, perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum yang selama dibuat tidak bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun asas-asas perjanjian di dalam hukum ekonomi yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Adapun yang dimaksud dengan asas kebebasan ini dapat dilihat secara implisit dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian. Yang kedua yaitu menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya. Yang kedua, menentukan objek perjanjian. Dan yang ketiga, menentukan bentuk perjanjian tersebut. Dan yang keempat, menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Yang kedua, asas konsensualisme. Adapun yang dimaksud dengan asas ini yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan tersebut. Yang kedua, asas pax sunt. Yang ketiga itu asas pax sunt servanda. Dalam hukum kontrak atau perjanjian, berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut. Yang keempat, asas itikat. Asas itikat ini baik berarti melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dan hati sanubari seseorang manusia diterangkan itikat baik dia tersebut. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian dan batalnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yaitu yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab halal. Adapun batalnya perjanjian tersebut adalah harus adanya waran prestasi. Perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik dan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang bagaimana yang disebut di atas tadi. Adapun penyusunan perjanjian atau kontrak itu ada 4. Yang pertama, sistematis, lengkap dan jelas. Dengan kerangka yang sistematis, lengkap dan jelas akan memudahkan para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing yang telah mana dituangkan dalam kontrak tersebut. Yang kedua, one clause, yaitu pada setiap klausul yang dibuat dalam kontrak memiliki satu konsep. Dengan menerapkan prinsip ini, kontrak akan dapat dipahami dengan
baik oleh para pihak maupun pihak ketiga, misalnya hakim. Yang ketiga, judul. Pada setiap klausul, pemberian judul pada setiap klausul akan memudahkan dalam menelusuri kontrak yang dimaksud tersebut. Yang keempat, menerapkan prinsip adanya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, akan lebih mudah mengantisipasinya dengan menyediakan klausul-klausul yang mengatur apabila kemungkinan tersebut terjadi. Klausul yang dibuat tersebut juga ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang melakukan kontrak tersebut. Yang kelima, klausul penunjang di bagian akhir. Penempatan klausul penunjang setelah klausul pokok menunjukkan bahwa penyusunan kontrak dilakukan secara sistematis. Adapun berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut, menurut KUH Perdata juga dikenal sebagai beberapa sebab yang membuat kontrak atau perjanjian tersebut bisa berakhir. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab kontrak atau perjanjian berakhir, di mana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan kontrak yang telah ditetapkan di antara keduanya. Yang kedua, pemutusan kontrak secara sepihak. Walaupun kontrak harus dilakukan dengan itikat baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Hal ini juga menjadi sebab berakhirnya kontrak yang terjadi adalah karena salah satu kedua belah pihak lalai dalam pemenuhan prestasi sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan kontraknya secara sepihak. Yang ketiga, putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan konsultasi, negosiasi, mediasi telah dilakukan oleh para pihak namun masih belum menemukan titik terang, maka terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di setempat kontrak atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak berdasarkan alat bukti yang telah disampaikan oleh yang penggugat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.